Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas PGMI 5D dengan NIM 2030 111130. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai legenda yang terjadi di Sumatera Barat dengan judul Asal Usul Sawah Tangkulua. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya, yaitu di suatu desa hiduplah seorang anak dengan orang tuanya, yaitu orang tua perempuan atau ibunya. Sementara ayahnya sudah lama meninggal, sehingga anak ini tinggal bersama ibunya. Namun sikap anak ini terhadap ibunya sungguh di luar dugaan. Anak ini durhaka terhadap ibunya. Jadi ibunya ini diperlakukan seperti pembantu. Jadi pernah suatu ketika anak ini menyuruh ibunya untuk tidur di luar, tidak di dalam rumah. Sementara dia tidur di dalam rumah dengan kemewahannya. Dan tidak hanya itu, anak ini juga memperlakukan ibunya itu seperti binatang. Jadi ibunya ini disuruh makan menggunakan tempurung bekas kelapa. Jadi ibunya tuh disuruh makan di situ dan minum di situ. Singkat cerita, anak ini ingin menikah dengan pria atau laki-laki pilihannya. Selanjutnya ibunya itu sedang bekerja di sawah. Yang sawahnya itu sangat lumayan dalam. Ketika anak ini mau menikah atau dinikahkan, orang yang akan menikahkannya itu atau ustadz atau kiai yang akan menikahkannya itu menanyakan di mana kedua orang tuanya. Perempuan itu menjawab bahwa ayahnya sudah lama meninggal. Terus untuk ibunya, dia mengatakan bahwasanya ibunya sedang bekerja di sawah. Untuk itu Ustadz Tokyo yang menikahkannya itu menyuruhnya untuk menemui ibunya dan membawanya ke tempat pernikahan untuk menjadi saksi sekaligus untuk meminta restu kepada orang tuanya. Karena paksaan tersebut atau suruhan dari Ustadz Tokyo tersebut, perempuan ini akhirnya pergi menemui ibunya yang lagi bekerja di sawah. Singkat cerita, perempuan ini sampai di sawah di tempat ibunya bekerja. Lalu dia memanggil-manggil ibunya sambil berjalan di pematang sawah. Namun nihil. Akhirnya perempuan ini terpeleset sehingga masuk ke dalam sawah yang begitu dalam, sehingga perempuan ini secara di luar akan nalar kita ditelan oleh lumpur yang ada di sawah tersebut, sehingga perempuan tersebut tenggelam di dalam sawah tersebut. Perempuan ini sudah berusaha minta tolong, namun tidak ada yang membantu karena ibunya juga tidak melihat perempuan tersebut atau anak tersebut, sehingga perempuan tersebut tenggelam. Dan sampai saat sekarang ini masyarakat di sini masih percaya bahwasanya lumut-lumut yang terdapat di sawah itu adalah bentuk dari atau gambaran dari rambut perempuan tersebut. Dan cerita ini masih kental, masih turun-temurun di kampung ini.
Mungkin untuk ceritanya sekian. Jadi kesimpulan dari cerita ini atau pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini yaitu bahwasanya kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Jadi kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua kita, kepada ibu kita. Jadi kita itu harus senantiasa berbakti, tidak memperlakukannya semena-mena atau tidak memperlakukannya seburuk mungkin. Kalau kita sebagai anak sudah merasa sukses atau mempunyai banyak harta, langkah baiknya kita bahagiakan orang tua kita, kita bahagiakan ibu kita. Mungkin sekian video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.